Ya, selamat sore. Silakan selamat bergabung di Instagram Live UID. Sebentar lagi kita akan bincang-bincang dengan Mbak Atika. Sebentar kita tunggu. Halo, Mbak Tika. Hai, apa kabar Mbak? Baik, baik. Ini dari kantor kelihatannya ya? Iya dari kantor. Live di kantor nih. Iya. Di tengah kesibukan masih menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol. Ya apa-apa, dengan senang hati. Kita tunggu sampai jam 4 ya, Mbak ya. Mm-mm. Biar yang lain Monggo-monggo juga bisa silahkan. ikutan Iya, join. Udah mulai aktif, Mbak? kenapa kantor? Oh Kantor kita tiap nggak, hari? iya, sampai lupa kapan tanggal merah, kapan tanggal hitam. Semua Hitam semua tanggalnya tuh. hitam semua, nggak ada merahnya, Nggak ada merahnya. nggak ada merahnya tanggalnya. Berapa hari nggak tidur nih, Mbak? Tapi nggak kurus-kurus tuh, gimana ya? Oh, yang penting sehat. Gitu ya. Sehat, semangat. Ki- Kirain gitu bisa kurus gitu ya, tapi malah melebar. Kalau tawanya masih ceria, Mbak, itu berarti sehat. Iya, amin. Terus dan gemuk itu nomor belakangan. Nomor ke 1000. Iya. Aduh. Bentar nih kita sambil Mbak nunggu Mita di teman-teman kantor yang juga? ya. Enggak, kami masih Hmm, em, ini work work from from home. home. Hmm. Ya, masih. Soalnya dari kantor kebijakannya masih masih work from home. Oh, Jadi kita tapi ya itu tadi benar tetap produktif dan lebih sibuk ya mm-mm. ngatur waktunya. Iya, challenging lah lumayan. Iya, menyesuaikan. Mm-mm. Seru deh Oke. pokoknya. Jadi apa namanya? eh Biasanya baru maghrib gitulah baru bisa agak-agak menurun apa Agak turun namanya aktivitinya ya. kesibukannya. Ya, Ya karena situasinya memang memerlukan concern ya tingkat tingkat heeh, dewa. benar-benar. Oke, Mbak, kita bisa mulai kali ya. Kita Ya, sapa-sapa dulu ini. Sudah ada yang boleh, masuk, boleh, teman-teman. boleh. Sudah ada Silahkan. yang join. Oke, selamat sore semua teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di platform Collab for Health, Heroes of Our Times, salah satu program UID yang ingin memfasilitasi, menghubungkan kerjasama dan juga apa namanya mendengarkan cita-cita positif dari para heroes ini yang terkait dengan kegiatan dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan buat teman-teman yang belum pernah mendengar tentang UID, United in Diversity Foundation adalah organisasi Indonesia nirlaba yang didirikan sejak tahun 2003, sudah 17 tahun, dan kami secara proaktif menginspirasi para leaders dari three sectors ini, terutama pemerintah, kemudian sektor dunia usaha, dan masyarakat madani, untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan, yang lebih lestari. Dan selama 17 tahun ini sudah banyak sekali program-programnya UID yang dijalankan dan selalu melibatkan para leaders dari tiga sektor itu. Antara lain ada program MIP Ideas yang alumninya adalah Mbak Tika ini, ya. Lalu ada program Bekal Pemimpin yang fokus kepada isu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Lalu ada program Koklas, ada juga program Youth Action Forum dan sebagainya. Dan sore hari ini melalui program platform Collab for Health, uh,
kita ingin ngobrol-ngobrol yang topiknya adalah bagaimana pemerintah daerah, ya, khususnya mungkin dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta dalam mengkomunikasikan informasi yang cepat dan akurat dengan menggunakan data-data yang terpercaya. Itu topik kita pada sore hari ini. Dan untuk itu terima kasih sekali sudah hadir bersama kita di sini ada Mbak Atika Nur Rahmania. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo ya, Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta. Dan beliau juga adalah alumni program MIT Ideas yang ke-6 ya Mbak ya, angkatan ke-6. Ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Tika udah menyempatkan dengan waktunya senang hati. Sore hari ini kita ngobrol. Sambil ya, ngeteh, Mbak Tika, kita. Ini di masa pandemi ini ya, terutama khususnya data dan informasi ini kan sangat penting ya. Hal yang sangat penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Data yang cepat, yang akurat ya, juga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, pemerintah DKI Jakarta selama ini sudah banyak melakukan berbagai kegiatan, juga membuat platform yang khusus. Kelihatannya Mbak Tika aksesnya bermasalah ya. Sebentar. Ada masalah teknis Mbak Tika. Sebentar, kita tunggu lagi beliau untuk join. Ya. Ini kadang-kadang kita memang harus menyesuaikan dengan teknologi. Mudah-mudahan Mbak Tika bisa masuk. Ya, teman-teman yang sudah bergabung nanti silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang memberi tanggapan, silahkan tuliskan saja pesannya. Nanti mudah-mudahan sempat untuk dibacakan di sore hari ini juga. Kita tunggu lagi. Ya, rupanya masih ada hal teknis. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Ya. Sorry, Oke Mbak, interupsi. nggak apa-apa. Sorry. Yang penting bisa kembali lagi. Tanya saya melarikan diri bagaimana? Iya, jangan melarikan diri Mbak. Kami sedang menunggu ini, banyak sekali cerita yang kami ingin dengar. Gitu ya. Iya, ya. Kita ingin dengar Mbak Tika, bagaimana Mbak Tika dan ya tim ya di Dinas Kominfo DKI dalam menyampaikan berbagai macam informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Karena ini kan sistem yang kompleks ya. Ini kompleks sekali, bisa kebayang ya, sumber datanya dari berbagai organisasi dan lembaga, dan itu harus disajikan dengan cepat supaya masyarakat tidak salah-salah berita. Karena mudah sekali berita kan sekarang ini dipeluntir-peluntir ya Mbak, diacak-acak, dipeluntir, kemudian sampai di masyarakat menjadi berita yang tidak tepat gitu. Silakan Mbak, kita ingin dengar bagaimana ceritanya. Ya, baik, selamat sore semua yang hadir di Instagram Live di UID. Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada teman-teman di UID, Mbak Mita, juga alumni Ideas dan teman-teman dari UID yang lain untuk kesempatan berbagi cerita sore hari ini. Mungkin kalau apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, di website Corona kami ada fitur tentang kebijakan yang sudah dilakukan. Jadi sore ini rasanya
saya mungkin akan lebih banyak cerita behind the scene-nya dan Itu juga yang penting Mbak, kita ngobrol dengar. ngobrol-ngobrol santai terkait dengan Iya, perjalanan atau journey kami dalam ya, mengelola data dan informasi terkait COVID-19. Kalau betul. kita flashback ke 3 bulan yang lalu, uh, Ya. ini juga sebenarnya adalah kerja dari seluruh komponen Pemprov DKI, tidak hanya satu organisasi saja, tapi seluruhnya. Jadi ketika pertama kali pada 2 Maret diinformasikan ada mulai ada orang yang terdeteksi sebagai positif Mhm. di Jakarta, terutama. Mhm. Uh, Sebenarnya kewaspadaan terkait COVID itu sudah dimulai oleh Dinas Kesehatan sejak awal Januari. Bahkan pada tanggal 22 Januari sudah membentuk posko untuk penanganan COVID, untuk informasi COVID. Mhm. Nah, setelah tanggal 2 kami menyadari bahwa selain informasi yang tersampaikan di media, di tengah yang namanya new emerging disease ini, orang yang Mhm. butuhkan adalah sense of security, sehingga pola komunikasi selain melalui media adalah one to one person, sehingga kami memperkuat satu lini yaitu call center. Jadi pada tanggal 4 Maret kami sudah memperkuat call center untuk bisa melayani masyarakat yang ingin mengetahui terkait dengan COVID. Dan yang unik di Mhm. sini adalah sebagian besar dari para operatornya itu adalah berasal dari PNS sendiri, dari berbagai sektor yang Oke. terpanggil, dan kemudian tidak hanya kalau surat tugas mudah gitu ya buat PNS, kalau udah disuruh Iya, pasti harus dikerjakan. langsung Tetapi kami jalan ya. melakukan pendekatan dengan menggugah sense of duty mereka dengan Mhm. membuat program Jakarta Memanggil, sehingga apalagi mereka anak-anak baru bergabung di CPNS. Nah, itu yang Mhm. kemudian kami coba untuk gugah dan volunteers untuk menjadi atau operator telepon untuk 2 layanan telepon. Yang pertama adalah call center Dinas Kesehatan, yang kedua adalah 112. Nah, di Ya. situ kami mencari adalah yang memiliki basic pendidikan relevan seperti psikolog, Mhm. kemudian Mhm. tenaga kesejahteraan sosial, operator, Mhm. yang karena akan data itu akan sangat penting untuk mencatat dan kemudian mendispatch. Nah, Ya. ini semua kita train lebih pada ini pelajarannya paling dasar dari kalau di UID ya, Ideas ya. open ya di ID, open mind, open heart, dan open will. Jadi kita Dan open coba will. memberikan, ya, kita dorong mereka tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga ada sense of duty yang mereka Ah, lakukan. Dan alhamdulillah 1 bulan itu kami menerima 19.000 penelpon yang waktu itu pada saat awal ya, sekali ya, itu ya. perlu ditenangkan bahwa inilah yang kita hadapi dan Mhm. lain-lain. Tetapi di luar itu pun kami juga memiliki dua dua platform pengelolaan informasi yang dilakukan secara kontinu. Yang pertama adalah daily brief. Jadi sejak Mhm. pertama kali terjadi tanggal 2 Maret, 4 Maret itu kami Ya. sudah melakukan daily brief secara rutin, berupa Mhm. preskon maupun press release yang secara rutin dilakukan. Dan kemudian sudah terbentuk yang Mhm. namanya tim tanggap COVID. Jadi sudah internal sebelum Ya. gugus tugas ditetapkan. Nah, kemudian tanggal 6 Mhm. Maret kami meluncurkan situs yang sekarang kita kenal dengan Corona. corona.jakarta.go.id. Nah, Corona Ya. ini adalah yang memang salah satu sarana saluran informasi yang memastikan Mhm. kepastian updates dari Ya. data-data harian. Mhm. Sejak Mhm. dari pertama kita launch tanggal 6 Maret, bentuknya masih microsite, masih sederhana sekali, dan sampai sekarang Mhm. kita sudah melakukan berbagai variasi fitur informasi di dalam corona.jakarta.go.id. Dan Mhm. hari ini tercatat hitnya adalah sebesar 21 juta Mhm. pengguna dari corona.jakarta.id yang kemudian Wow. dan di bawahnya ada counting, jadi tiap hari bisa kelihatan di bawah. Jadi Tiap hari kelihatan yang akses ya. ya, ada di bawah. Jadi kalau Mhm. misalnya kita akses, boleh nggak sih agak-agak promo sedikit ngasih tahu gitu, boleh kan ya? Boleh dong, boleh, boleh. Boleh kan? Silahkan. Nah, di bawah ini bisa terlihat nih, di bawah ini uh, corona.jakarta.go.id. ya, remember ya. Nah, di sini akan Ya, terlihat minggu ini berapa dan total, sorry. ya. Ya, akan kelihatan di sini totalnya berapa.
Oke. 21.686. Jadi Wow. ini countingnya ada. Dan ini yang kami bangun secara perlahan dengan prinsip bahwa orang harus Mhm. memahami dan secara kontinu mendapatkan data terus menerus. Itu mulai Mhm. dari tanggal 6 Maret tanggal 6 Maret ya. Nah, Mhm. di samping itu yang tadi kami buat, yang kita buat call center itu juga Ya. berkembang. Jadi kita Mhm. integrate tadinya satu saluran menjadi 10 saluran layanan dengan bekerja sama dengan salah satu Wow. provider, dan itu Oke. diberikan secara kolaborasi. Jadi kami diberikan free 10 saluran layanan dan kemudian terintegrasi dengan Mhm. 112. Jadi ini kemudian Mhm. menjadi salah satu channel untuk memfasilitasi yang memang tidak bisa terfasilitasi hanya cukup dengan informasi saja, tapi perlu juga sentuhan personal. Nah, ini karena memang Ya. mereka ditrain tadi. Wah, sempat hilang sebentar. Keren sekali, Mbak, bahwa para Ya, petugas yang melayani. Ya, sudah kedengeran sekarang. sudah kedengeran ya. Ini apakah Ya. Oke. terdengar suaranya, tapi wajahnya kayak tak terdengar. Sudah terlihat. Nah, Ini sekarang rupanya dua-duanya tidak kedengeran. dalam posisi yang menguntungkan secara jaringan. Jadi tadi menjadi salah satu kekuatan terutama untuk pendekatan one on one ya. Nah, Ya. yang menarik adalah setelah itu kemudian kan kita melihat ada peningkatan aktif case ya dari hari ke hari Mhm. mulai dari tanggal 2 Maret, dan kemudian mulailah pada Mhm. tanggal 10 April ada dilakukan PSBB atau pembatasan Mhm. sosial berskala besar. Nah, Ya. ini yang kemudian juga kita membuat perlu banyak informasi-informasi yang Ya. membuat masyarakat menjadi jelas apa yang harus dilakukan. Nah, kalau tadi Ya. yang paling depan adalah informasi terkait dengan kesehatan. Jadi Ya. kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan, dan yang saya ingat persis adalah pada tanggal ini jadi nge-recall lagi nih karena Mbak Mita ajak ngobrol, jadi saya ingetin Heeh. tanggal-tanggal lalu, flashback ke belakang. Itu semua Heeh. puskesmas kecamatan pada Mhm. pada minggu-minggu pertama mulai ditemukan kenaikan case dari corona itu, Mhm. kami membuatkan paket informasi yang kemudian sekarang Mhm. mungkin kalau dilihat di berbagai tempat ada standing banner Ya. informasi tentang COVID, dan bisa di scan maupun Ya. diakses dengan Bitly, dengan link gitu. Nah, itu Ya. semua Ya. para puskesmas kecamatan itu aktif mendatangi Mhm. tempat-tempat di mana orang banyak berkumpul, dan itu kita Terus melakukan menjelaskan mix gitu ya, ya, Mbak. mix strategi, tidak Mhm. hanya dari Mhm. menggunakan teknologi, tapi juga banyak pendekatan yang bersifat one on one dan lain-lain. Personal ya. Ya, Ya. personal. Nah, kemudian Mhm. saat dilakukan mulai yang pertama, kemudian kami terus-menerus mengupdate data, dan yang paling yang menjadi prinsip kami sebenarnya ada 3 hal dalam pengelolaan hal Mhm. ini. Yang pertama adalah transparansi. Semua data Oke. disampaikan apa adanya. Yang kedua adalah Mhm. integrasi. Ya. Integrasi, dan beruntung karena kami memiliki beberapa eh, organisasi perangkat daerah yang memang Mhm. kooperatif dan memiliki perangkat-perangkat informasi yang baik, maka kami dapat Ya. mengelola informasi itu dalam berbagai platform. Sebagai contoh, Mhm. dengan Mhm. bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, kita memiliki Mhm. peta dasar berbasis RW yang sangat presisi. Sehingga dengan Wow. demikian kita bisa Oke. melakukan banyak sekali exercise dengan menggunakan platform tersebut. Berikutnya Ya. juga saya memiliki pasukan anak muda yang luar biasa yang tergabung di Wah, Jakarta ini Smart penting ini City. ya. Ya, Ya. memang selalu menarik yang muda-muda itu. Mhm. Jadi Semangatnya masih semangat ini. ya, karena juga gak mudah, kreativitasnya luar biasa. Nah, ini juga kemarin Mhm. mereka melakukan berbagai exercise dengan menggunakan data yang ada. Jadi kalau Mhm. memang melihat di dalam fitur-fitur di dalam corona.jakarta.go.id, salah satu unggulan informasinya adalah dalam bentuk peta. Bisa Mhm. berbentuk peta live. Peta live itu kita dengan menggunakan Google, dan kemudian Mhm. satu lagi adalah peta persil dengan Esri base. Jadi ketahuan dua-duanya, dan bagaimana kita bisa melakukan simulasi dalam banyak hal. Jadi Mhm. banyak sekali pihak-pihak yang
dengan senang hati kami berikan datanya untuk berkolaborasi karena Ya. satu hal yang paling perlu diketahui ini new emerging disease. Kita bukan Ya. satu-satunya orang yang paling tahu bagaimana Ya. mengatasinya. Caranya adalah Mm. berbagi informasi sehingga semua orang dari Mm. berbagai sektor dapat saling Ya. sharing gitu untuk bisa mengetahui bagaimana caranya apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami Mm. lakukan dalam bentuk analisis dan lain-lain. Tidak hanya Mm. satu dua, tetapi juga banyak dari Tarumanegara, FKM UI dan Ya. lainnya memanfaatkan data-data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik untuk banyak melakukan Mm. research berdasarkan data kami. Dan Mm. juga untuk memudahkan masyarakat awam untuk melihat, maka kami melakukan Mm. beberapa modeling di Mm. dalam fitur-fiturnya. Misalnya ada yang Mm. namanya peta persebaran, kemudian ada peta Oh. kronologis, dan yang terbaru Ya. adalah peta visualisasi yang dibentuk dalam bentuk network graph untuk mengetahui Mm. kira-kira tiap klaster itu di mana saja dan bagaimana dia terbentuk, apakah menyebar atau Mm. apakah memusat. Itu nanti Mm. bisa dilihat di fitur data Mm. Ya. visualisasi. Nah, ini Ya. yang membuat banyak sekali pihak juga jadi membantu memberikan feedback kepada kami dalam bentuk pengukuran-pengukuran Mm. yang presisi sehingga ada dua hal yang dapat kita peroleh atau dari pengelolaan Mm. data seperti ini ke dalam adalah Mm. membantu kami untuk membuat Mm. policy atau kebijakan sehingga terjadi data driven Mm. policy. Dan keputusan yang Ya. diambil adalah berdasarkan data-data yang akurat, kuat dan Berdasarkan data. dilakukan secara Ya. analitik yang baik. Yang kedua, keluar kami juga memperoleh informasi terkait dengan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan lebih baik. Jadi ini Ya. adalah hal yang perlu yang dapat kita lakukan dengan pengelolaan data yang baik. Dan berikutnya adalah Mm. tentunya kebetulan kami juga ada semacam production house yang kita kelola Mm. sendiri sehingga Mm. produksi informasi tidak dapat dilakukan secara cepat. Jadi apabila Mm. kita melihat betapa produktifnya infografis baik di dalam sosial media kita maupun yang dibuat untuk berbagai kalangan. Misalnya, kami Mm. membuat pedoman untuk RW, bagaimana caranya melakukan Mm. desinfeksi. Kemudian untuk sekolah, Mm. bagaimana caranya protokol-protokol yang baik untuk melakukan dan itu kami buat dan kami print untuk dibagikan ke Mm. seluruh RW. Ini contohnya uh, Aha. seperti ini. Jadi ini adalah Oh, jadi ini pedoman semua RW RT dapat RW informasi siaga ini. pandai pandai COVID. Dan di sini juga ada Oke. QR code-nya dan juga semacam panduan-panduan yang juga apabila mereka tidak, dan ini juga bisa disampaikan kepada Ya. RW. Jadi memang ada Ya. dua pendekatan yang kami lakukan selain langsung melalui media-media tertentu, juga Mm. melalui pendekatan microcentric. Salah satu Mm. keunggulan dari struktur di sini adalah karena kita memiliki struktur layanan kesehatan yang baik. Kita Mm. memiliki rumah sakit umum daerah, kita memiliki puskesmas kecamatan, ada di 43 Mm. kecamatan, dan kita memiliki 267 puskesmas kelurahan. Ini adalah sebuah Ya. fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, dan mereka inilah yang menjadi sebenarnya garda belakang ya, tetapi mereka Ya. juga melindungi kita dalam hal informasi tentang kesehatan. Berikutnya juga Mm. kita memiliki struktur pemerintahan mulai dari kecamatan, Mm. wali kota, kecamatan, kelurahan, dan kemudian RW. Nah, RW inilah Mm. yang menjadi dasar kita untuk mulai melakukan pendekatan yang sifatnya lebih mikrosentrik karena mereka harus Mm. melindungi kawasannya. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan Mm. seperti pedoman RW siaga dan saat ini sudah terbentuk 267 RW siaga. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak terdepan kita Mm. agar bisa melakukan clustering terhadap perkembangan penyebar luasan COVID. Nah, ini Ya. yang kemudian kita lakukan Mm. disupport oleh tim produksi kami di Mm. Kominfo. Jadi kami memiliki empat fungsi sebenarnya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah Ya. informatika, yang ketiga adalah Aha. persandian, dan yang empat adalah statistika. Jadi empat fungsi ini yang ada di dalam organisasi kami. Dan keempat ini Mm. berkolab bersama dengan SKPD lain. Kita Mm. mengintegrasikan berbagai berbagai model pengelolaan data yang dapat Mm. bermanfaat dalam penanganan COVID. Jadi itu Mm. yang yang kalau di flashback kira-kira seperti itu. Dan yang paling yang paling menarik juga adalah bahwa kami juga merasakan bahwa
ada hal-hal lain di luar aspek kesehatan yang juga bisa dikolaborasikan. Salah satunya Ya. adalah meskipun kita berjarak, social distancing, tetapi tidak menjauhkan perasaan kita atau solidaritas kita sebagai kota. Jadi pada tanggal 30 April di corona.jakarta.go.id kami juga melepas platform yang disebut dengan kolaborasi sosial berskala besar. Dengan memanfaatkan data detail tadi, kami bisa membuat peta dengan overlay. Yang pertama adalah RW rawan, daerah rawan, rawan COVID di situ bisa kemudian di overlay dengan kepadatan penduduk, di overlay dengan data bantuan sosial, kemudian di overlay dengan berbagai informasi lain memang yang dibutuhkan. Nah, platform ini kami buka kepada publik dan kami kemudian menyadari bahwa terutama pada saat menjelang bulan Ramadan banyak sekali yang ingin membantu sesama, dan informasi inilah yang kami menjadikan platform untuk saling berbagi. Kami berikan informasinya mana yang sudah tercover dengan bantuan, mana yang belum, kemudian mana yang daerah rawan COVID yang mungkin membutuhkan, dan di dalam informasi itu terdapat kontaknya siapa. Jadi kami hanya memfasilitasi, jadi antar masyarakat silahkan berhubungan gitu dengan informasi yang kami miliki. Sehingga orang yang ingin membantu tapi tidak tahu harus gimana yang membantu. Kemudian yang yang biasa membantu jadi kemudian punya alternatif lain. Oh, ternyata yang membutuhkan masih banyak. Dan ini yang kami syukuri karena sampai saat ini masih terus berjalan proses tersebut, dan makin lama makin banyak, dan tidak hanya meliputi bantuan-bantuan yang bersifat sembako dan lain, tapi juga banyak hal yang kita bantu. Terkait dengan kolaborasi ini juga alhamdulillah tentunya untuk bisa menghasilkan sebuah platform informasi yang sangat dinamis, kami juga banyak mendapatkan bantuan dari banyak perusahaan konsultan yang memberikan man hour-nya kepada kami untuk membantu membuat bisnis proses, sehingga kami juga bisa terbantu dalam membuat aplikasinya. Ada beberapa yang membantu kita, dan juga ada beberapa komunitas yang juga membantu kita dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi. Jadi tidak hanya kita sendiri yang menjadi developer, tapi juga ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa sama-sama untuk bisa sama-sama menangani hal ini. Jadi itu sebagian ya. Saya emang excited banget kalau suruh cerita sama kayak gini, nanti waktunya keburu habis. jadi emang banyak sekali Mbak informasi yang mesti dibagi. Jadi ya harus maintain semangat ya, kalau enggak udah aduh. Betul, harus maintain semangat lagi. Karena begitu banyak ini yang sudah dilakukan, dan ini sebenarnya juga kerja kolaborasi, bukan hanya dari organisasi kita sendiri, tetapi juga banyak hal. Jadi yang paling utama ada tadi yang platform peta dari Dinas Citata, kemudian juga dari yang lain, dan sebenarnya yang kami lakukan saat ini dan yang baru kami mencoba untuk improve adalah peran kami sebagai epidemiologi informatics. Jadi bagaimana informatika itu berperan dengan sangat untuk menunjang epidemiologis. Nah, yang selain tadi yang saya ingin ceritakan kalau flashback soal dari mana sih di importance dari call center itu, karena pada akhirnya kami bisa membuat sebuah sistem layanan yang end to end. Jadi mulai dari phone dari call center, kemudian terkoneksi dengan 118 Gadar, dan kemudian terkoneksi dengan sistem rumah sakit. Jadi mereka ini yang ada tadi volunteer tadi difasilitasi dengan sebuah sistem yang kita dibantu membuat bisnis prosesnya oleh konsultan internasional tersebut, kemudian menghasilkan sebuah platform, sebuah dashboard yang bisa menginformasikan kepada kami beberapa kondisi pelayanan kesehatan, misalnya berapa bed occupancy ratio-nya, berapa APD yang dibutuhkan, berapa ventilator dan lain-lain. Dan ini tersambung dari mulai call center sampai dengan sistem data rumah sakit. Nah, ini salah satu yang kemudian membuat kita juga bisa merumuskan strategi. Misalnya saat ini bed occupancy ratio-nya antara 35-37-an sekitar segitu, sehingga dengan kapasitas tes kita yang meningkat sampai 4.000-an sehari, maka ada selisih kapasitas tes dari rumah sakit sehingga puskesmas dapat melakukan active tracing. Nah, active tracing ini yang menyebabkan tidak hanya data positif itu diperoleh dari pasien, tapi juga dari
pelacakan yang dilakukan oleh puskesmas kecamatan. Nah, kalau kita tidak memiliki dashboard yang terintegrasi, maka kita tidak bisa melakukan layanan apa tadi, keputusan-keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, apalagi setelah Betul. fase pelonggaran, ada 4 hal sebenarnya Ya. yang dalam epidemiologi informatics yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah testing, tracing, treatment, dan monitoring. Di aspek testing ini memastikan supaya coverage testingnya itu Ya. juga bisa meningkat, dan kami sudah Jakarta sudah melewati rasio dari WHO 1000 per Ya. 1 juta, sekarang sudah lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah tracing. Nah, tracing ini dilakukan oleh karena tadi kita punya struktur kecamatan, kelurahan yang aktif melakukan Ya. tracing. Ya. Namun juga memang di sini perlu di-enhance lagi dengan kemampuan teknologi. Nah, untuk saat ini yang teman-teman mungkin baru bisa cek, kita juga punya platform namanya Jaki. Jadi Mbak Mita kalau Ya. masuk ke App Store atau ke Play Store itu bisa cari Ya. Jaki. Jaki itu gampangnya tuh ngelihatnya kayak platform Gojeknya deh gitu. Mau apa ada di Ya. situ, tapi ini Ya. khusus untuk Kita layanan tinggal pemerintah. download aja. Iya, tinggal download aja dan itu bisa diakses. Nah, di Jaki itu sekarang sudah ada kalkulator likelihood measures. Nah, kalkulator likelihood measures ini salah satu bagian dari epidemiologi informatics yang sifatnya adalah melakukan tes assessment secara mandiri, dan hasilnya itu akan terlihat apakah kemudian kita memenuhi harus diisi dengan jujur. Tetapi kalau Anda mengisi dengan jujur, maka nanti bisa mendapatkan priority untuk penjadwalan pada puskesmas untuk mendapatkan tes PCR apabila Anda memiliki kriteria memang yang beresiko. Nah, ini yang membuat tidak hanya active tracing manual yang dilakukan pada tempat-tempat beresiko, tetapi juga yang dilakukan mandiri oleh orang per orang melalui kalkulator likelihood measure. Ini merupakan kolaborasi kembali dari Jakarta Smart City, Harvard CLM, kemudian klik.id, nah, dan kemudian Dinas Kesehatan pastinya. Jadi semua inisiatif teknologi yang kita lakukan harus diuji oleh Dinas Kesehatan apakah bermanfaat untuk itu. Nah, kemudian berikutnya kita juga mendevelop untuk tracing, mungkin akan di-launch beberapa saat ke depan, adalah jejak. Jejak ini sistemnya hampir sama seperti Peduli Lindungi, tapi kami menggunakan QR code sebagai virtual identity. Karena daerah tidak memiliki kewenangan sama seperti pusat untuk bisa mengkonsolidasi provider atau layanan layanan mobile dari provider telekomunikasi, tetapi kita menggunakan virtual identity-nya dalam bentuk QR code. Nah, jadi ini yang merupakan tugas yang sangat dinamis buat kami dan area baru yang disebut sebagai informatics epidemiologi informatics, dan kami sangat excited juga untuk belajar dan kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kembali menemukan bagaimana teknologi itu bisa membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa sama-sama kita mengendalikan dan memahami informasi terkait dengan COVID. Jadi kira-kira inisiatifnya begitu. This is not ini baru prosesnya, artinya ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, sehingga we have to maintain the spirit and the energy. Dan spirit and energy inilah yang membuat kita tetap terus-menerus memiliki resilience untuk tetap mencari bagaimana platform terbaik, aplikasi terbaik, cara penyampaian informasi terbaik. Karena yang bisa melindungi ini ya adalah upaya kolektif dari seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan COVID. Kira-kira gitu. Jadi seperti maraton nih sebenarnya Mbak Tika ya. Yes, indeed. Jadi kalau ini adalah lari itu seperti maraton. Ini lari maraton. Jadi setiap tahap itu memang harus jaga jaga stamina. Tidak boleh langsung itu nanti, karena kita nggak tahu nih battle-nya juga masih panjang. Tetapi saya yakin ini adalah salah satu fase di mana upaya itu juga bisa dilakukan dengan strategi yang baik ya. Jadi yang paling dekat strategi target kita adalah membangun pandemic proof city terlebih dahulu, sehingga ininya pandeminya bisa dikendalikan dengan baik, dan membangun resilience atau kekuatan kota ini sendiri, sehingga sebenarnya upaya untuk bisa membangun kesadaran bahwa hal ini bisa dilakukan secara bersama dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Dan ini sangat relevan sekali ya, bagaimana 3 sektor ini bisa berkorelasi satu sama lain, baik dari pemerintah, dunia usaha, civil society, itu bahu-membahu untuk bisa sama-sama mengendalikan penyebaran virus COVID-19.
Nah, ini sebenarnya sesudah ini kita akan ke tanya jawab, Mbak. Cuman saya mau ada pertanyaan singkat nih. Kira-kira Mm-mm. value apa sih Mbak Tika yang didapat dari pengalaman ini selama Mbak Tika menjalani eh, ya maraton tadi lah ya. Ada value-value baru yang mungkin didapat. Ya tadi bahwa setiap challenge itu menghasilkan sebuah apa namanya kualitas baru yang harus ditumbuhkan dari sebuah kota. Jadi Mhm, tadi kita diuji bagaimana solidarity-nya, kemudian mhm, apa tadi menciptakan resiliency itu tidak mudah. Dan kemudian mhm. yang paling penting buat saya terutama karena saya ada di area bagian informasi publik adalah kesadaran. Bagi Ya. siapapun pengelola informasi di Mhm, negara ini itu harus berpedoman pada bagaimana kita menyampaikan informasi yang positif, yang ya. membangun apa namanya kesadaran bahwa optimisme dan apa namanya dan bagaimana informasi yang kita miliki itu sedikit demi sedikit membawa cahaya di tengah kegelapan. Jadi lebih pada Ya. siapapun tidak ada yang tahu persis tentang new emerging disease ini, tetapi setiap Ya, informasi yang betul. dibutuhkan membuat kita selangkah lebih memahami tentang hal ini dan bersama-sama Ya. bisa mengendalikan situasi. Jadi aspek Mhm. kolaborasi akan menjadi sangat penting sekali dan Sangat alhamdulillah penting. dari pengalaman Mhm, kami mengelola berbagai platform kolaborasi, semangat itu ada dan bagaimana ini mhm. tetap harus dipertahankan karena tantangannya Ya. masih sangat jauh ke depan. Jadi saya kira dan ini sangat sangat relevan ya dengan mungkin apa yang Mhm, seringkali mhm. disampaikan bahwa Ya. yang pertama juga dalam kita juga mengambil keputusan dalam itu lebih dulu mengutamakan apa sebenarnya yang diperlukan untuk melindungi segenap masyarakat Mhm. Jakarta, memberikan sense of security, memberikan kepastian informasi dan memberikan kejelasan tahapan-tahapan harus dilalui. Jadi ini Ya. yang saya terutama personally Oke. belajar dari semua perjalanan yang saya Ah, lalui selama 3 bulan ini gitu ya. Jadi mhm, saya mhm. kira uh, tergantung kita mau lihatnya the long and winding road atau bagaimana tadi tetap harus menghidupkan semangat di dalam diri Ya. kita sendiri Ya. bahwa apa namanya we're doing goods and we ask people to do goods also then we together we can make apa namanya a better world Ya. juga gitu jadi artinya Mhm, saya kira itu sih kalau saya personally ya mhm. yang saya Ya. alami ya selama 3 bulan ini mungkin juga Oke. ini kalau ada suami saya sama anak-anak saya yang nonton itu tiap hari juga harus rela ditinggalkan oleh maminya gitu kan Ini apa heroes namanya juga tapi mereka berarti Mbak ya, ya enggak no karena we are not memberikan hero support yang besar. ya sebenarnya all of the pemprov itu heroes not only me tapi That's artinya right. adalah ini kerja kolaborasi ini kerja bersama Ya. kolektif dari seluruh Ya. seluruh ini dan saya kira apa namanya ini juga nilai yang baik gitu. Saya senang sekali Mhm, untuk banyak mhm. berkomunikasi dengan anak-anak muda, PNS muda yang ada di Pemprov DKI karena disinilah saat ketika sense of duty itu betul-betul sangat dibutuhkan untuk Mhm. kita yang memilih untuk bekerja di area layanan publik. Ya. Apa namanya? Nah itu apa namanya? Saya kira ingredients dasar gitu pada saat ini untuk kita Ya. tidak apa namanya bisa sama-sama berjalan bersama untuk menghadapi situasi ini. Oke. Mbak Tika, mungkin kita coba menjawab Mm-mm. beberapa pertanyaan yang masuk Boleh, ini, boleh. Mbak ya. Nggak Aku boleh banyak minum dulu ya, yang haus. oh, monggo, monggo, sambil minum, santai aja. Mungkin waktunya karena nggak banyak, jadi mungkin hanya satu Mm-mm. dua pertanyaan. Nanti kalau Mm-mm. ada teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab, boleh langsung direct message ke Mbak Tika mungkin ya, Mbak. Boleh, boleh, boleh. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Teresia Karo. Mm-mm. Bu Mm-mm. Tika, apakah apps Jaki yang tadi itu, apakah Mm-mm. informasinya sama dengan website Corona Jakarta Go ID? Atau ada yang tadi Ya. mungkin Mbak Tika Iya, sempat menjawab, tapi barangkali betul. bisa Jadi lebih ini. kalau basicnya kalau ini kan cuma beda platform yang satu website. Website itu memang Mhm. sifatnya informasi lebih gampang, tidak harus di-download apa Ya, namanya dan mungkin dari satu sisi juga memiliki keunggulan karena gampang dan cepat di-update informasinya. Oleh karena itu sebagai ujung tombak informasi kami mhm. menggunakan pendekatan web based ya. Jadi semua Ya, fitur dari positif, negatif, berapa yang kemudian sudah dites PCR, mana yang sudah tes rapid, terus bagaimana ya. harian dan lain-lain karena memang itu mudah, maka ada di sana. Tapi kalau Jaki, basicnya adalah
apa namanya platform layanan. Jadi kalau memang memudahkan kita untuk mengakses layanan itu ada di Jaki karena dia lebih solid, lebih lebih apa lebih handal. Artinya kalau memang ada transaksional, tapi kalau di apa namanya di Corona meskipun ada transaksional, ada processing di situ tapi lebih ringan. Tapi di Jaki untuk setiap yang sifatnya layanan, maka kita siapkan platformnya seperti itu. Tetapi basically sama informasinya, barangkali yang membedakan adalah kecepatan updates-nya. Karena model website ini memang kita inginkan agar setiap saat itu gampang sekali di update, jadi by hours gitu. Jadi kita nggak nunggu sehari, begitu datanya ada kita langsung update dan full gitu. Jadi terutama kalau Bapak teman-teman sekalian ingin mendownload konten-konten regulasi terbaru itu ada. Misalnya mau tahu pergub tentang PSBB yang baru, kemudian mau tahu tentang banyak hal terkait kerangka regulasi, itu sudah ada fiturnya. Jadi gampang di-download dan kemudian kita juga kasih fitur share. Kemudian kalau terkait dengan apa namanya apa infografis nih ingin di-share, ingin apa tahu lebih detail dan memberikan kepada yang lain, itu juga bisa di-share. Jadi itu kelebihannya kenapa lebih agile, lebih gampang kalau misalnya kaitan dengan informasi. Tapi kalau Jaki memang dia dikhususkan untuk yang sifatnya transaksional dan interaktif. Mudah-mudahan menjawab Mbak Teresia. Mudah-mudahan menjawab Mbak Tere. Kalau enggak boleh ada Japri. Kalau kurang puas boleh Japri Mbak Tika. Gitu ya. Pasti dijawab. Pasti dijawab. Pertanyaan kedua dari Bu Indira nih Mbak Tika. Bu Indira dari UID. Betulkah kurva di DKI Jakarta saat ini bisa dianggap menurun? Ya, intinya setiap 2 minggu sekali, datanya sangat dinamis, Bu Indira, dan tiap dua minggu sekali kami melakukan update terhadap beberapa indikator yang memang sudah disepakati sebagai indikator epidemiologi, mulai dari tadi epidemiologi yang ada apa namanya indikator-indikator epidemiologi, yang kedua ada tentang kondisi fasilitas layanan kesehatan, dan yang ketiga tentang layanan kesehatannya. Sebagaimana pernah disampaikan, tentunya kita lihat reproduction rate itu salah satunya, kemudian juga itu tapi itu bukan satu-satunya indikator. Jadi kami setiap mingguan itu melihat apa namanya dan memantau kondisinya, tidak mingguan bahkan harian. Tetapi untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh itu ada data mingguannya. Kemudian juga ada data yang diambil secara 2 mingguan itu menetapkan RW rawan. Nah, kalau dibilang kecenderungan menurun dan menaik itu kita mesti lihat beberapa indikatornya. Meskipun masih di bawah 1 sampai dengan saat ini, tapi memang pergerakannya susah sekali untuk turun. Nah, ini yang memang sangat diperlukan kesadaran dari masing-masing warga dan juga kita semua untuk saling mengingatkan itu untuk patuh pada yang apa peraturan dasar ya, cuci tangan, pakai masker gitu kan, jaga jarak, itu kan 3 hal yang paling utama. Dan kecenderungan untuk mungkin beberapa hari apa semua juga agak deg-degan melihat tadi ada kenaikan yang dilaporkan tiap saat ya. Tapi kalau secara lebih detail kita bisa melihat bahwa pernah kenaikan tinggi itu terjadi karena ada 40 case-nya yang merupakan rapel baru diinfokan dari, jadi bukan real time. Kemudian juga, kemudian ada 110. Nah, biasanya tuh kecenderungan yang dilaporkan sebagai positif itu adalah yang diperoleh dari pasien. Nah, tetapi karena tadi saya ceritakan bed occupancy ratio kita menurun sehingga kapasitas tesnya masih tinggi, jadi kita melakukan active tracing dan dari situ ketemu tuh positif yang baru dan malah menjadi baik karena kita melihat coverage dari testingnya menjadi lebih baik. Dan tadi apabila memang kalkulator likelihood features di Jaki itu bisa diimplementasikan secara menyeluruh, maka itu bisa menjadi dasar bagi teman-teman di puskesmas untuk melakukan dari assessment personal dan sejauh itu jujur ya dilakukan, kemudian dari situ bisa melihat kira-kira mana yang berpotensi dan kita bisa dapat memprioritaskan untuk bisa melakukan baik rapid test maupun PCR. Dan ini merupakan keuntungan buat warga karena kalau dilakukan PCR secara mandiri pun juga harganya lumayan mahal kalau memang harus dilakukan oleh swasta. Tapi ini adalah services pemerintah sepanjang kita memang betul-betul jujur. Nah, ada kecenderungan juga orang tidak bergejala yang sekarang memang sudah menjadi momok juga, tetapi dengan aktifnya berbagai tadi gugus tugas RW itu adalah menjadi ujung tombak utama untuk bisa mengidentifikasi resiko, terutama sekarang yang lagi juga kita perhatikan adalah pasar dan lain-lain. Jadi
Mhm. apa namanya, itu yang kemudian menjadi area yang kita fokuskan untuk bisa mendapatkan priority untuk dilakukan Ya, pemantauan. Uh, ya. Kecenderungannya memang demikian karena banyak sekali Mhm. yang tidak patuh, dan mulai tanggal 15 nanti kita mulai menerapkan ganjil genap untuk kios. Jadi memang ini semua Gimana itu apa Mbak? namanya yang Ganjil tadi genap saya untuk ya, kios. ganjilnya di pasar yang Mhm. ada kios, Mhm. nomor kiosnya, nomor kios hari ganjil, nomor kios ganjil, dan genap, Oh, nomor kios oke. genap. Demikian juga Heeh. dengan nanti tanggal 15 kita mulai membuka aktivitas perekonomian di berbagai mall dan lain-lain. Dan Mhm. saya juga kemarin melihat bahwa ada beberapa memang yang menetapkan protokol yang ketat terkait dengan masuk, dan kita berharap bahwa Ya. karena juga ada niat baik dengan apa namanya, niat baik apa namanya, untuk untuk melakukan protokol dengan baik, maka pengunjungnya juga Mhm. dipaksa melakukan baik. Nah, melakukan sesuai dengan persyaratan. Memang di sinilah Mhm. apa namanya, memang pentingnya peran dari tiga sektor ini untuk saling saling menjaga di era masa Mhm. transisi ini, gitu. Ya, mungkin itu ke sana juga ada ini Mbak, apa namanya, tawaran mungkin dari kami nih melalui program Collect Mm-mm. for Health ini, apa sih Oh, senang yang banget. bisa didukung ya, Iya, untuk apa yang sudah ha, dilakukan oleh Pemprov DKI, apa yang dilakukan ya, Mbak Tika selama ini? mungkin artinya kita juga tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan ini sudah perfect, superb, dan Mhm. lain-lain. Bahkan ada hal-hal yang barangkali terlewat. Ada hal-hal yang Mhm. mungkin ada pengalaman dari dunia, dari daerah lain. Salah satu hal yang saya sangat merasa terbantu adalah ya diskusi dengan Ibu Cherry waktu itu menyatakan bahwa ini loh Mhm. ada apa namanya, praktek baik yang dilakukan oleh Malaysia, dan kemudian Ya. soal tracing. Kemudian kami Mhm. mengkomunikasikan ini ke Dinas Kesehatan, loh ini ada satu contoh, kita bisa nggak Mhm. bikin kayak gini gitu kan. Kemudian udah Ya. kita mulai bikin, kita report lagi, dan ternyata memang pendekatan itu lumayan membantu dan digunakan sampai saat ini. Jadi sebenarnya adalah Oke. apa namanya, kritik membangun ya, yang Mhm. selama ini Mhm. dilakukan dengan apa namanya, yang mungkin apa kebanyakan macetnya. Jadi Nggak masukan-masukan apa-apa. yang produktif yang berasal dari apa namanya, benchmark dari apa namanya, apa praktek-praktek baik yang Mhm. dilakukan Mhm. di luar dan kemudian bisa diinformasikan ke kita, itu juga sangat Ya. membantu sebenarnya. Terus kemudian juga Mhm. tadi yang kami rasakan, kalau saya ya dari aspek IT ya, dari aspek IT Ya. adalah uh, pertama adalah dukungan untuk membantu. Sebentar lagi kita memang harus mempersiapkan untuk melakukan menyusun banyak regulasi-regulasi terkait dengan aspek supaya tetap kota Mhm. ini bisa pandemic proof dan juga bisa resilience. Mhm. Adalah bagaimana kita bisa duduk bersama mengembangkan cara baru untuk mengelola service government services ya. Mungkin Mhm. yang kemudian juga pandemic proof through digital IT. Nah, diskusi-diskusi seperti itu saya kira, dan man hour yang kami kemarin rasakan dari apa namanya, Mhm. berdiskusi dengan berbagai international agencies, itu juga sangat Ya. membantu kami menghasilkan aplikasi yang Ya. tepat guna gitu. Terus Ya. barangkali juga apa namanya, bagaimana kita bisa menghidupkan platform kolaborasi bersama ya yang sudah dibangun selama ini Mhm. dengan Mhm. banyak hal. Kita coba implementasi platform kolaborasi berskala besar ini untuk level UMKM misalnya. Jadi ini yang UMKM. kemudian kita ya, Mhm. jadi kita kemarin sudah berhasil untuk bikin yang untuk bantuan sosial untuk apa, dalam satu platform untuk menyambungkan antara yang mau Ya. beneficiaries dengan juga yang memberi, dan kita menjadi platform perantaranya untuk memberi informasi. Dan sekarang kita mau Ya. coba bagaimana mengkonsolidate ini Mhm. untuk UMKM misalnya. Mhm. Jadi there's a lot of things that we can do gitu with Mhm. collaboration strategy, karena memang mau tidak mau saat ini memang bagaimana kita saling membagi resources yang kita miliki, kemudian Ya. memadukan dalam sebuah platform yang Ya. handal dan kemudian bisa diimplementasikan secara segera. Saya kira ini yang menjadi Ya. apa namanya, semacam quick win ya untuk saat-saat Mhm. ke depan Mhm. ini yang perlu bisa dilakukan. Ya. Terutama yang paling penting adalah dalam area epidemiologi informatics ini. Jadi Mhm. Mhm. saya kira
senang sekali ya kalau misalnya tadi bisa berkolaborasi, dan saya kira teman-teman di UID banyak memiliki expertise di bidang-bidang yang dan tentunya pengalaman dan jam terbang yang luar biasa yang bisa menjadi bagian dari wisdom untuk kami untuk bisa mengecek apakah yang dilakukan sudah oke atau belum. Saya kira gitu. Ya, pasti akan banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama ini, Mbak, dengan bergotong Ya, royong, ya ya, kan? Dan exactly. Ya, mungkin itu ya, bahasa Indonesianya dari kolaborasi. kita bergotong Kira-kira royong gitu. untuk memberikan Gitu. informasi yang bagus. Ya, 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 ya itu tadi yang positif, konstruktif, kemudian yang justru ya, akan menjadi problem solving instead of jadi ya, sesuatu yang menjadi polemik gitu. betul, betul. Mbak Tika ini sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol lebih lama lagi dan pertanyaannya juga ada beberapa yang belum terjawab karena waktu yang terbatas. Tapi sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol ini, Mbak, ada nggak hal yang ingin Mbak Tika sampaikan atau eh, lebih apa namanya tekankan lagi nih untuk ke depan apa yang diharapkan eh, Mbak Tika dan tim di Diskominfo atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri seperti apa dalam hal penyajian informasi yang tepat dan akurat ini dan didukung oleh data-data yang bagus dan bagaimana kita bisa bergotong royong dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi statement penutup. Ya. Silakan, Mbak. Saya kira tadi ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah bahwa siapapun yang ada di area pengelola informasi publik adalah kita sama-sama bertanggung jawab untuk bisa berkomunikasi secara konstruktif dan informatif untuk bisa memberikan clue bagi pemahaman kita terhadap this new emerging disease. Jadi semakin membulatkan pemahaman kita tentang bagaimana menghandle penanganan corona. Yang kedua adalah betul sekali bahwa kolaborasi merupakan kunci sehingga semua pihak, semua stakeholder dari berbagai macam kalangan dan kemudian baik dari private sector, baik dari pemerintah, government, dan kemudian civil society. Mari sama-sama membahu-membahu karena pengalaman dan kemudian pengetahuan kita jika dikonsolidasikan akan membantu kita untuk bisa mencari pemahaman terbaik tentang bagaimana menghadapi this new emerging disease. Kemudian berikutnya adalah saya kira kita selalu berusaha di sektor government untuk memberikan informasi yang clear, yang transparan, apa adanya, dan juga jelas direksinya untuk bisa membuat kejelasan bagi masyarakat bagaimana menghadapi corona ini. Jadi intinya saya kira pengelola informasi yang tadi kolaboratif dan juga konstruktif dan positif adalah hal yang menurut saya esensial di era COVID ini. Demikian Mbak Mita. Oke. Mbak Tika, terima kasih banyak. Ini informasi yang kita peroleh pada sore hari ini. Mudah-mudahan makin banyak yang mendapatkan informasi lebih, meskipun Pemprov DKI sudah banyak sekali effortnya ya dalam mohon doanya juga informasi. buat kami di sini semua di DKI, di Pemprov DKI, semua jajaran-jajaran yang juga sudah mendukung dan membantu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan juga bisa membuat inisiatif petugas kami menjaga Jakarta ini berjalan dengan baik. Mohon doanya dan juga dukungan semuanya. Pasti kita dukung sebagai warga Jakarta, terutama kita akan mendukung. Oke, Mbak Tika, terima kasih banyak. Terima Dan kasih teman-teman juga sekalian, semua yang hadir. ya, semua yang sudah bergabung, terima kasih atas pertanyaan dan komennya. Jangan lupa kalau masih kurang puas, boleh langsung menanyakan ke Mbak Tika. Dan kita masih akan ada lagi diskusi seperti ini, bincang-bincang santai dengan heroes yang lain, dengan topik yang berbeda. Nanti pada hari Selasa, di pagi hari, jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, itu kita akan bicara dengan Mas Ruben dari Facebook Indonesia, juga alumni UID. Dan pada sore hari, jam 4 sore, kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana spirit gotong royong di Papua dan Papua Barat dengan Kakak Andre.
Jadi silakan bergabung lagi nanti di hari Selasa. Dan untuk hari ini, sore ini, sekali lagi, terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih banyak Mbak Tika. Sukses Makasih. selalu. Sukses Mbak Oke, Mita, Mbak. juga teman-teman yang hadir. Terima kasih. Oke, Bye. selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.